Halo Sobat Pinter, kembali lagi bersama kami, Sahur Ramadan dan Kak Velia di Podcast Pintar mengenai pembelajaran jarak jauh part 2. Selamat menyaksikan ya. Mungkin aku pengen bertanya terkait tentang kondisi real yang sedang aku rasakan dan mungkin ini studi kasus yang mungkin aku alami ya dari kondisi mahasiswa sekarang nih Kak. Aku melihatnya mahasiswa sekarang di masa kuliah eh, jarak jauh seperti ini dan mereka tinggal di rumah biasanya mereka ada aja yang suka bergadang gitu loh Kak, yang akhirnya mereka telat masuk kelas, bahkan pahit-pahitnya mereka skip kelas gitu loh Kak. Nah ini menurut Kakak, pandangan Kakak gimana sih Kak cara kita agar lebih apa ya namanya produktif lagi, agar lebih bisa lagi menyesuaikan dengan kuliah pandemi ini, seperti apa aja sih Kak tips and trick dari Kakak gitu? Oke. Wah, tips and tricks. Eh, Kalau misal, oh ya, untuk yang pertanyaan itu ya, aku juga merasakan hal yang sama kok. Jadi, apa ya, untuk pembelajaran daring ini adalah baru buat semua orang. Bukan hanya buat aku, bukan hanya buat kamu, atau bukan hanya untuk sobat pinter aja, kayak gitu. Nah, pada saat itu, mungkin aku ingin bercerita sedikit ya. Pada saat itu, pada saat awal-awal banget nih di bulan-bulan April, aku merasakan juga yang namanya itu sih begadang. Nah, itu karena kalau menurut aku ya, kenapa aku bisa merasakan hal-hal kayak gitu karena jadwal aku dalam satu hari itu nggak terorganisir, apa ya, nggak teratur. Jadi tuh kayak berantakan aja. Biasanya kan kalau misalkan kita kuliah, kuliah sesuai apa ya, kuliah offline, itu kan pasti banyak sekali batasan yang bisa ngemaksa diri kita buat ngikutin sesuai dengan aturan yang ada kan. Kayak nggak boleh masuk kelas kalau misalkan udah apa tuh namanya udah lebih dari 15 menit kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan eh, belajar dari belajar dari rumah atau perkuliahan secara daring itu itu tuh kita tadi yang aku sebutin sih mungkin lebih ke komitmen diri dan juga disiplin diri. Dulu juga aku merasakan hal yang sama di mana misalkan aku ada kuliah jam 8 nih, kemudian aku baru bangun, saya baru baru siap-siap mempersiapkan diri atau bahkan ada teman aku juga yang baru bangun itu kayak 15 menit sebelum si apa namanya si mata kuliahnya itu berlangsung. Kayak gitu. Nah, berarti kan ini biasanya ya kalau misalnya kita di kuliah secara offline itu tuh jam 8 kita masuk, kemudian kita pasti siap-siapnya tuh udah jam setengah 6 pagi dong, biar gak telat. Ya kan, kalau misalkan lagi daring kayak gini kita sangat mempunyai peluang untuk siap-siapnya tuh kayak 5 menit sebelum jam mata kuliah, 10 menit sebelum jam mata kuliah, apalagi itu tuh apa ya, karena kalau misalkan kita masuk ke room itu kan paling ya mute audio, mute kamera, apa, nggak on cam juga. Jadi kan kayak wah udah itu sangat sangat apa ya, sangat enak banget lah kalau misalkan buat untuk tidak mempersiapkan apa-apa sebelum kuliah itu berlangsung. Namun itu tuh aku rasakan sekitar 1 bulan dan itu kan ya udah melewati UTS juga, udah mau ke UAS kan. Di situ aku merasakan sekali bahwa dampaknya ketika si jadwalnya itu tidak teratur dan kita tidak mengikuti jadwal kuliah yang kita sudah punya dengan baik, dan juga kita kan pasti punya apa ya, kewajiban-kewajiban lain di luar selain berkuliah lah. Karena ini kita di rumah, kita banyak mengerjakan hal-hal yang ya di luar itu tadi, tentang akademik, di luar akademik kita kayak gitu. Pastinya kita harus punya apa namanya schedule yang baik. Kita harus memisahkan ya prioritas prioritas itu. Kalau misalkan dari aku sendiri, prioritas itu yang pastinya akademik, karena kita kan tadi apa sih, mahasiswa ngapain kuliah, buat apa, buat belajar, buat mencari ilmu ya kan.
Jadi akademik dulu nih, kita susun schedule kita sebaik mungkin. Terus kita tandain, oh ini tuh jam segini ya kita kuliahnya. Kemudian kita atur juga kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan atau tanggung jawab apa yang diberikan kepada kita, itu kita atur di luar jadwal kuliah kita. Dan juga kan pasti nanti kuliah tuh pasti ada tugas lah ya. Pasti ada tugas mendadak, ada tugas mungkin tugas mingguan, itu kita juga harus prepare. Kita harus prepare juga tuh si waktunya. Jadi bukan hanya waktu kuliah tapi waktu untuk mengerjakan tugasnya, waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang berkaitan dengan kuliah. Nah, itu benar-benar kita harus prepare gitu. Baru kalau misalkan ketika aku menjalankan itu pas lagi di bulan April itu kan bulan-bulan wah sangat hektik ya, sangat semuanya tidak terorganisir dengan baik ya. Itu acak-acakan banget dan menyebabkan aku beberapa kali begadang, dan efek dari begadang itu adalah nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang masuk ke nggak ada yang masuk ke si perkuliahannya kayak gitu. Nah jadinya kalau misalkan udah kayak gitu berarti siapa sih yang salah? Kan tadi mungkin aku bisa kembali menanyakan lagi ya. Sebenarnya tuh aku, kamu, kita semua itu sebenarnya siap gak sih menjalankan perkuliahan di masa pandemi? Dan yang tadi aku juga bilang kalau ini tuh nggak cuma universitas doang loh yang berbenah, ini nggak cuma guru doang loh yang berbenah, dosen yang berbenah, tapi kita juga berbenah. Nah, di saat kita merasakan dampak dari kita sendiri yang nggak berbenah itu, kita tuh pastinya akan kayak nyari cara kan. Itu kayak apa ya, manusia tuh pasti kalau misalkan dia nggak nyaman di suatu tempat, seharusnya tuh dia bakal nyari alternatif lain yang membuat dia nyaman kayak gitu kan. Nah, itu itu juga berasa di aku kayak di semester ini tuh aku udah lebih lebih aku bisa bilangnya ya kalau menilai diri aku sendiri udah lebih bisa beradaptasi karena tadi hal-hal yang apa ya, hal-hal percobaan yang tadi di bulan-bulan sebelumnya, di semester sebelumnya yang itu tuh ngebuat jadi ke diri akunya tuh nggak enak gitu. Entah di kuliahnya nggak enak, entah nyerap materinya nggak enak, jadi susah ngerti. Terus jam begadang ya, kita tiba-tiba bisa jadi ada jam malam. Padahal sebenarnya mungkin siangnya kita nggak produktif, paginya mungkin main-main doang. Terus malam juga mungkin cuma nonton TV doang. Terus akhirnya kita tumpuk ke apa ya nih, ke jam yang malam, mungkin sampai jam 12 malam atau jam 1 pagi, bahkan sampai begadang. Itu sebenarnya kayak itu bisa apa ya, bisa kita perbaiki dengan mengingat kembali kita tuh tujuan utamanya ngapain sih sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Dan yang pastinya catatan pentingnya adalah kalian harus atur segala hal jadwal kalian itu ya baik itu di akademik ataupun di luar akademik. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, aku berharap pastinya kalian akan siap nih untuk menjalani perkuliahan di masa pandemi. Kayak gitu paling sih tips and trick dari aku. Atur jadwal, Oke, atur jadwal. oke, baik. Terima kasih Kak Velia, jawaban yang sangat menarik nih. Teman-teman podcast pinter, kalian harus mengatur jadwal dengan sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman bergadang yang akhirnya materinya nggak masuk dan tubuh kalian lelah. Yang akhirnya ini menurutku bisa mempengaruhi kondisi psikolog kita juga nggak sih Kak? Mental kita kita juga nggak sih Kak? Ih, bener Yang banget. akhirnya kita menurutku ya kita bakal mudah lelah karena energi kita banyak diporstir dari hasil begadang yang ya menurut aku gak semestinya harus dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, maka dari itu teman-teman harus dengan bijak untuk menggunakan waktunya dan eh, prioritaskan hasil. Yang diukur itu hasil, bukan waktu. Jadi menurutku kita juga kalau misalkan ngerjain tugas ya alangkah lebih baiknya kita coba tulis hasilnya agar ketika kita menulis hasil tugas yang udah kita capai, kita akan lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya daripada kita
berpatok kepada waktu, menambah jam kerja kita untuk mengerjakan tugas-tugas, namun akhirnya ya hasilnya kurang maksimal gitu. Kepada Kak Velia, mungkin ini bakal bermanfaat juga nih buat sobat-sobat pinter yang sedang mendengarkan terkait masih tentang suasana di rumah nih Kak. Ya menurutku suasana di rumah ini emang sangat berbeda ya dengan suasana di kampus, lebih banyak distraksi, pandangan Teh Lia terhadap kuliah dengan suasana rumah ini bagaimana sih Kak? Dan menurut Teh Velia menurut Teh Velia sendiri cara tersendiri atau tips and trick lagi untuk mengatasi seperti halnya meminimalisir distraksi ini seperti apa nih Kak? Oke, wah, meminimalisir distraksi yang ada di rumah ya. Bener banget, kita itu sekarang sedang berada di rumah, punya apa ya, punya kewajibannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing di rumah, dan punya urusan-urusan yang mungkin nggak kita temuin kalau misalkan kita tuh berkuliah secara offline, di mana kita tuh ngekos kan pastinya di Unpad kayak gitu. Nah, eh kalau dari aku ya, tips yang pertama itu mungkin komunikasikan ke orang tua. Ini penting banget. Coba deh, coba tanya ke orang tua kalian. Sebenarnya orang tua kalian itu tahu nggak sih kira-kira anaknya itu kuliahnya tuh di jam berapa aja. Ini tuh terjadi mungkin ya kalau misalkan kalian tiba-tiba disuruh pergi ke warung, terus kalian tiba-tiba disuruh hal-hal yang memang mungkin jadi kewajiban kalian tapi bisa dilakukan di jam lain kayak gitu. Siapa tahu ternyata orang tua kalian itu belum tahu jadwal kalian. Jadi yang paling penting di sini adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu nih. Mah, pah, ibu, bapak. Mungkin kalau misalkan kalian punya kakak dan adik-adik lucu yang mungkin bisa menambah distraksi ke kalian atau mengajak kalian bermain, coba komunikasikan dengan mereka bahwa halo kak, halo dek, jadi kakak tuh punya jadwal di jam segini, jadi nanti adik main dulu ya sendiri atau gimana gitu. Terus kalau misalkan ke mama papa atau ke ibu bapak, mungkin bilang, mah pah mungkin nanti tugas-tugas rumah ya, misalnya kita bisa bilang tugas-tugas rumah mungkin aku akan kerjakan nanti ya di luar jam-jam ini, kayak gitu. Nah, itu sih penting banget buat mengkomunikasikan. Kalau dari aku mungkin tips and tricksnya itu sih ya. Maksudnya selain selain kita mempersiapkan diri tadi yang komitmen dan juga disiplin, tapi yang paling penting yang pengen aku sorot itu adalah itu tadi komunikasi ke orang rumah, ke orang di mana tempat kita tuh melakukan perkuliahan daring. Dan setidaknya buat mereka tahu bahwa kita sedang melaksanakan suatu kegiatan mencari ilmu di jam-jam tertentu. Jadi setidaknya kita bisa apa ya, mungkin menjawab tadi urusan atau tugas-tugas rumah tadi di lain waktu. Itu sih paling kalau dari aku untuk masalah distraksi yang pastinya banyak banget ini. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya dan ini menurutku sangat real banget terjadi dan sangat dirasakan mungkin oleh teman-teman dari Sobat Pinter nih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, metode pengajaran dosen di masa perkuliahan jarak jauh ini alangkah lebih baiknya itu seperti apa sih Kak metode biar ya mahasiswanya nggak tiduran, nggak ngedengerin segala macem gitu Kak. Oke. Wah, untuk metode ya. Mungkin ini pastinya metode yang baik kalau dari sudut pandang aku ya. Ini bukan dari literatur atau gimana. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, kira-kira metode yang metode yang mungkin baik untuk dosen-dosen kita lakukan itu adalah tadi kan inginnya kita ya perkuliahan daring ini samalah si suasananya itu kita membangun suasana yang sama seperti yang kayak pas lagi offline. Nah, tadi mungkin aku udah notice sedikit tentang kekondusifan. Kalau misalkan kita di kelas,
itu kan kalau misalnya ada yang ngobrol, ada yang nggak merhatiin, mungkin dari dosen bisa ngelihat dengan jelas gitu apa saja yang terjadi di dalam ruangan itu dan juga bisa mengkontrol apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan lagi di perkuliahan daring seperti ini, pertama ini sangat apa ya, kita terpisah oleh jarak ya di rumah masing-masing. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu adalah tadi sih yang dari dosen itu kayak mengabsen. Jadi kayak misalkan nih kita punya mata kuliah itu tuh waktunya durasinya selama 2 jam. Jadi 1 jam pertama itu mungkin nanti bakal di absen dulu nih on cam kayak gitu, terus dipanggil namanya. Itu tuh sebenarnya kalau menurut aku udah bisa memecah apa ya, udah bisa membantu untuk si roomnya itu kondusif supaya mereka itu mahasiswanya, aku juga itu bisa memperhatikan. Jadi kan kalau misalkan tiba-tiba dipanggil kan kayak wah aku harus siap siaga terus nih, kayak aku harus standby terus nih kayak gitu kan. Buru-buru on cam, apalagi kalau misalkan dari dosennya mungkin bisa apa ya, ada aturan juga kalau misalkan kalian dipanggil, kemudian kalian gak on cam dan gak on mic juga, berarti kalian dianggap tidak memenuhi kehadiran. Padahal kan kita tahu ya, kita tuh cuma boleh eh, tidak hadir tuh tiga kali doang. Nah, kalau kita kejadian kayak gitu berulang-ulang kali kan berarti kita harusnya memperbaiki diri ya. Jadi kita mungkin lebih siaga kayak gitu. Nah, ketika mahasiswanya lebih siaga, secara tidak langsung kita tuh kayak dipaksa, ayo kamu harus tertarik dengan mata kuliah ini dan harus mendengarkan. Nah, itu tuh mungkin salah satu cara juga supaya si mata kuliahnya itu lebih kondusif kayak gitu. Namun juga ini ada cara juga nih yang lebih lebih apa ya, ekstrim mungkin ya kalau aku bilang, karena mungkin disukai dosen tapi tidak disukai oleh mahasiswa, yaitu dengan melemparkan pertanyaan. Nah, kalau melemparkan pertanyaan kan berarti ini udah, wah ini mah udah cara gitu banget, kayak misalkan tiba-tiba dosennya ngelihat, oh mungkin yang namanya Velia boleh dijawab, saya ingin bertanya tentang hal ini. Wah, itu udah sangat siap siaga sekali ya. Kayak itu mah udah pasti mahasiswanya bakal apa namanya, bakal memperhatikan. Soalnya tiba-tiba ditembak pertanyaan gitu kan. Sebenarnya itu akan berefek baik buat dosen mengetahui apakah mahasiswanya itu memperhatikan dengan baik atau tidak. Namun mungkin mahasiswanya ya tadi mungkin akan sedikit apa ya, eh kayak kaget gitu kan, tiba-tiba wah tiba-tiba aku ditanya terus wah tadi aku meleng jadi nggak merhatiin gitu. Pas lagi di kelas aja kita sering meleng kan, kayak sering nggak merhatiin kan, terus tiba-tiba pas lagi online pula waduh nggak bisa nanya temen kanan kiri karena cuma sendirian. Nah itu mungkin akan jadi lebih apa ya, lebih memacu dari mahasiswanya untuk sangat mendengarkan apa yang sedang dosen itu tanyakan kayak gitu. Terus juga apa ya? Mungkin dengan bisa juga kalau misalkan ternyata dari dosen-dosen itu punya PPT atau punya materi yang dijelaskan itu jangan apa ya, jangan dijawab terlebih dahulu mungkin. Kayak kita hari ini akan membahas tentang bla bla bla. Boleh coba pendapat dulu nih. Kita tuh maksudnya belajar ini tuh belajar apa sih? Nah, itu mungkin bisa menarik juga supaya mahasiswanya aktif. Seenggaknya pas lagi awal tuh dia udah nyangkut dulu gitu, kayak nyangkut kan. Karena tadi dia jawab. Dia nyangkut materinya, seenggaknya walaupun dia nggak full satu materi itu bisa diserap, karena juga penyerapan orang itu berbeda-beda, seenggaknya dia tuh tahu pada saat itu, pada jadwal itu, pada mata kuliah itu mereka tuh belajar apa. Jadi biar semua itu bermanfaat kayak gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang bisa aku sarankan ya kalau misalkan dari sudut pandang aku. Oke, baik Kak. Nah, ini nih Kak, yang menurut aku juga ini salah satu metode yang bagus untuk diterapkan oleh dosen. Tapi aku ngerasanya baru hanya salah satu dosen aja nih Kak yang menggunakan metode tersebut. Nah, mungkin harapan ke depannya mungkin nanti bisa kali ya rektorat
membuat suatu kebijakan pelatihan kepada dosen agar setiap dosen itu memiliki SOP dalam mengajar, yaitu yang sempat tadi kakak bilang adanya pertanyaan di tengah-tengah biar eh, mahasiswa itu siap siaga terus ya kak, nggak tidur gitu, terus harus on cam juga. Nah ini menurut aku hal yang perlu banget diterapkan di masa perkuliahan jarak jauh ini agar materi yang disampaikan ini tetap berkualitas sesuai sama halnya dengan ketika kita kuliah offline. Oke, mantap Kak jawabannya. Mungkin begitu ya Sobat Pintar. Banyak sekali value yang kita dapatkan dari Kak Velia ini. Mungkin terakhir nih Kak, aku pengen minta closing statement dari Kak Velia untuk seluruh mahasiswa Kema Unpad terkait tentang pembelajaran jarak jauh ini agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap mau menyesuaikan dan mereka nggak leha-leha, nggak apa ya namanya, nggak ngerasa keberatan dengan perkuliahan jarak jauh ini Kak. Boleh, mangga Kak. Iya, baik. Mungkin untuk closing statement aku ingin melemparkan pertanyaan dulu ya. Apakah aku, apakah kamu, apakah kita semua itu sebenarnya siap gak sih menjalankan perkuliahan di masa pandemi? Nah, jawabannya kalau menurut aku itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Bagaimana kalian memposisikan diri, membuat prioritas, mengetahui akan tanggung jawab diri, dan yang pastinya ya, yang pastinya banget, ini bukanlah tentang saya atau tentang kamu yang mendengarkan, tapi ini tentang kita semua, tentang semua entitas yang berada di perguruan tinggi. Entah itu dari pemerintah, entah itu dari dosen, terus tendik, dan juga mahasiswa. Nah, di sini kitalah yang bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menjalankan perkuliahan di saat pandemi. Kayaknya gitu aja, Kak. Luar biasa statementnya. Terima kasih banyak Kak Pelia sudah menjadi narasumber pada proker kita yaitu Podcast Pintar. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan saya yakin ini perwakilan nih dari Kema Unpad untuk menyuarakan keluh kesah mereka dan mereka juga mungkin sedang kebingungan gimana sih solusi-solusi terbaik untuk melaksanakan kuliah di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh ini. Ya mungkin di sini adalah jawabannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman podcast pinter yang mendengarkan untuk like dan share. Mungkin sekiranya kalau misalkan teman-teman mengira ini sangat bermanfaat, boleh juga komen di kolom komentar yang disediakan. Mungkin cukup sekian pembicaraan pada kali ini. Terima kasih banyak Kak Velia sekali lagi. Dari aku juga mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.